Alhamdulillah hari ini udah waktunya panen getah karet. Halo guys, assalamualaikum. Sekitar jam setengah 8 pagi, ini suami sama kakak aku tuh udah siap-siap ya, karena rencananya hari ini kita itu mau panen getah karet lagi. Jadi dalam 1 bulan ini kita panen getah karet itu sekitar 2 kali. Nah ini untuk kakak aku kemarin itu udah panen getah karet yang di kebun seberang ya. Makanya hari ini udah waktunya ngambilin getah karet yang di kebun lama. Nah oke, ini suami aku udah selesai sarapan, udah siap-siap, langsung aja suami aku tuh gerak ngambilin getah karet. Alhamdulillah ini getah karet yang kita kumpulin sekitar 4 kali deresan udah bisa kita ambilin. Karena kan kemarin suami aku juga tuh sempet kerja nyemprot rumput di kebun seberang sana ya, makanya untuk nyadap karetnya kemarin itu sempat libur beberapa hari. Tapi alhamdulillah sih, walaupun ini kita ngumpulinnya cuma sekitar 4 kali deresan, tapi untuk getah karetnya tuh udah lumayan banyak ya. Ini juga udah bisa kita panen. Dan seperti biasanya juga, karena di rumah juga itu kan udah ada kakak aku yang ngebantuin panen getah karet, jadi ini tuh aku udah nggak ngebantuin lagi ya. Untuk semua pekerjaan kebun sekarang itu dikerjain sama suami dan kakak aku. Seperti biasanya juga untuk ngambilin getah karet, ini kita mulai dari kebun bagian atas. Kalau kebun bagian atas udah selesai, nanti lanjut lagi di kebun bagian bawah. Ngomongin soal getah karet, untuk harga getah karet minggu ini tuh di gunung per kilonya 11.500. Menurut kita harga 11.500 itu ya udah mahal ya, daripada harga 6 ataupun 7.000 per kilonya. Kalau harga karet di atas 10.000 kayak gini tuh rasanya kita yang ngederes karet juga tuh makin semangat. Dan biasanya juga kalau aku bikin video panen getah karet kayak gini, banyak banget ya yang tanya getah karet kayak gini tuh dibikin apa. Jadi untuk getah karet yang udah kita panen ini nanti bakalan kita jual, terus nantinya tuh bakalan dibikin kayak semacam ban, terus dan lain sebagainya gitu. Nah oke, balik lagi ke dalam video. Ini suami sama kakak aku tuh udah mulai ngumpulin getah karetnya ya. Ini mereka tuh udah dapet 2 jerigen, Masya Allah. Ini kita manen getah karetnya juga. Untuk pohon karetnya tuh nggak kita sadap ya, jadi kita manennya tuh secara keringan, karena ini nanti kan untuk getah karetnya itu bakalan kita masukin ke dalam karung, nggak kita cetak ke dalam kotak gitu. Jadi kalau kita ngejualnya pakai karung, untuk getahnya tuh kita ambilin pas posisinya lagi kering kayak gini. Beda lagi kalau mau kita susun ke dalam kotak, itu harus ada getah basahnya ya, biar getah karet yang udah kering itu bisa nempel satu sama lain gitu. Dan kemarin juga aku tuh sempet baca dari salah satu komentar teman-teman aku di video panen getah karet yang pertama. Kok bisa getah karetnya sebanyak ini? Apakah pakai perangsang getah? Kita itu pakai perangsang getah, tapi nggak semua pohon karet kita kasih perangsang getah ya. Yang kita kasih itu yang getah karetnya sedikit. Jadi kan untuk semua pohon karet di sini tuh getahnya nggak banyak semua ya, ada juga yang sedikit. Jadi untuk pohon karet yang keluar getahnya cuma sedikit, itu kita kasih perangsang getah karet. Tapi kalau yang getah karetnya udah banyak, itu nggak kita kasih. Soalnya kalau getah karet yang udah banyak dikasih perangsang, takutnya belum selesai netes getah karetnya itu udah diguyur hujan, yang ada nanti malah mati getah. Nah nggak kerasa ini aku tinggal cerita, suami aku sama kakak aku tuh udah selesai ngambilin getah karet di kebun bagian atas. Waktunya ini pindah di kebun bagian bawah. Nah kalau ngejual karetnya pas posisi kering ataupun kita ngejual pakai karung, panen getahnya tuh sekaligus di hari yang sama. Beda lagi kalau zaman dulu kita ngejual karetnya sering kita susun dalam kotak ya. Jadi untuk panen getah karetnya tuh 2 hari. Misal di kebun bagian atas hari ini, untuk di kebun bagian bawahnya itu besok lagi. Nah oke, ini untuk suami sama kakak aku tuh udah mulai ngambilin getah karet yang ada di kebun bagian bawah ya. Ini juga tadi aku waktu ngambilin getah karet di kebun bagian bawah itu nggak terlalu banyak ambil video. Tiba-tiba aja ini suami sama kakak aku tuh ngambilinya udah di bagian bawah. Jadinya kalau udah sampai di bagian bawah ini berarti tandanya tuh sebentar lagi udah selesai ya panen getah karetnya, tinggal kita jual aja. Pokoknya kalau udah waktunya ngejual getah karet kayak gini tuh Masya Allah senengnya luar biasa. Apalagi kalau harga getah karetnya mahal ya, senengnya double-double ini. Nah oke, ini lanjut lagi ke dalam video. Untuk panen semua getah karet itu udah selesai, ini tinggal aja getah karetnya kita kumpulin di satu tempat. Nah ini untuk getah karet yang udah diambilin, udah dikumpulin, tinggal aja sama suami
suami aku mau disusun ke dalam karung. Jadi di gunung rata-rata sekarang kalau ngejual karet itu banyak yang dimasukin ke dalam karung kayak gini ya, daripada dimasukin ke dalam kotak. Soalnya kalau dimasukin ke dalam karung kayak gini untuk ngebawanya juga itu jauh lebih mudah daripada disusun di dalam kotak. Ya walaupun kalau ngejual karet pakai karung kayak gini kita harus sedia karung yang lumayan banyak ya, tapi tenang aja. Kalau di tempat kita untuk stok karung kayak gini tuh lumayan banyak sisa panen kopi kemarin. Nah oke, ini untuk karet yang di kebun bagian bawah sama suami aku udah dimasukin ke dalam karung semua. Untuk dapetnya alhamdulillah ini dapet 1,5 karung, langsung aja yang 1 karung kita bawa naik dulu ke atas. Ini suami aku turun lagi ke bawah ngambil getah karet sisanya sekalian ngejemput kakak aku. Untuk getah karet yang di kebun bagian bawah kan udah kita masukin karung semua. Lanjut ini karet yang ada di kebun bagian atas tadi sama suami aku juga dimasukin ke dalam karung semua. Tadi yang di kebun bagian bawah suami aku dapet sekitar 1,5 karung, yang di kebun bagian atas ini tuh dapet sekitar 2,5 karung. Jadi total semuanya tuh dapet sekitar 4 karung. Dan biasanya dalam 1 karung untuk beratnya ini tuh 50 kiloan. Itu kalau kita ngisinya padet ya, kalau nggak padet ya nggak sampai 50 kilo. Nah alhamdulillah ini untuk masalah masukin getah karetnya tuh udah selesai, tinggal aja sama suami aku karungnya mau dijahit. Biasanya suami aku kalau ngejual karetnya dapat banyak kayak gini tuh selalu ngajak temen ya untuk ngejualnya, tapi sekarang itu enggak, ini sama suami aku mau dijual sendiri. Soalnya sekarang juga kan udah selesai panen kopi ya, kebanyakan tetangga kita itu pada pulang kampung. Jadi untuk getah karet yang udah dimasukin ke dalam karung ini sama suami aku tuh diangkutin 1 karung kita letakin di atas bukit sana. Soalnya kalau dari rumah mau bawa langsung 2 karung itu nggak bakalan bisa ya, karena kan kondisi jalan di belakang rumah itu bener-bener susah banget. Makanya biar nggak terlalu susah ini sama suami aku tuh diangkutin 1 per 1 kayak gini. Nah oke, ini suami aku biar lanjut ngangkutin getah karet aja dulu, jadinya ya sudah.